Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web, ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Ini kita akan coba menerapkan salah satu komponen yang digunakan adalah untuk mempercantik halaman web kita, yaitu dengan menambah pernak-pernik icon gitu ya di dalam halaman web kita gitu ya. Nah, untuk itu kita akan terapkan icon ini nanti di aplikasi web kita ya. Misalkan contohnya aplikasi menambah icon di sebelah kiri nih ya, misalkan, atau contohnya yang di sini nih kan Ellen ya, kita contohnya Ais deh, Ais ya, ada beberapa contoh Ais. Nah, contohnya, nah ini menambah icon seperti ini nih di sebelum pojok kiri ya. Kemudian juga bisa di form ya, atau membuat icon besar seperti ini nih ya. Ini adalah diantaranya guna icon gitu ya. Contohnya lain misalkan di absen, misalkan nih ini kelas TI hari Selasa ya, ini pertemuan ke-12. Nah ini contohnya, nah ikonnya seperti ini nih, icon nah ini icon seperti ini pojok kiri gitu ya. Atau jika ada form juga bisa diterapkan di sini di dalam apa namanya, di dalam form juga nambah icon tanggal misalkan, atau di sebelah kanannya ya. Ini kita menggunakan icon ya. Nah harusnya kita untuk menggunakan ini kita harus install dulu icon gitu ya. Salah satu icon yang banyak digunakan adalah font Awesome. Saya pakai yang versi 47 gitu ya. Nah ini websitenya, halamannya ini font Awesome gitu ya. Ini. Nah ini sekarang sudah versi 5. Nah kita akan coba bagaimana cara nginstalnya nih. Install font Awesome di aplikasi kita gitu ya. Nah ini bagus sekali, sini icon-iconnya ya. Kita mulai get started ya. Nah, kita pakai yang versi 4 aja, kita nggak pakai versi yang paling baru, khawatir tidak bisa ya, kita pakai yang sudah mature saja. Nah ini ya, font Awesome 47 itu ya. Di sini ya caranya tinggal download aja di sini, ini download ya, download versi yang 4 ya, kita versi 4 font Awesome 470. Oke ya. Nah setelah di download maka kita akan pasang di project kita gitu ya. Oke, ini project yang kita pakai di sini adalah project yang saya pakai localhost app10 ya. Berarti di sini saya buka projectnya yang app10 dulu. Ini app10 saya buka. Oke, di sini akan kita pakai ya. Nah di sini perlu kita perhatikan, di sini mungkin pakai ini aja deh, pakai Windows Explorer ya. Untuk Windows Explorer misalkan biar kelihatan ya. Di sini kita pakai di sum ya, sum htdoc app10. Nah adanya di source gitu ya. Ini kan kodenya di sini. Nah ini di bawah app10 layout source, di bawah source gitu ya. Nah di sini ada folder CSS. Ya ini ada folder CSS ya, ada folder font. Nah ini fontnya masih sedikit ya, masih sedikit ya. Nah di CSS juga hanya ada Bootstrap CSS gitu ya, jadi ini bisa kita nah ini masih apa namanya, fontnya masih CSS-nya masih CSS Bootstrap gitu ya. Gitu. JavaScript-nya juga JavaScript yang bawahnya Bootstrap gitu, jQuery-nya dan seterusnya. Nah ini kita bisa download yang tadi, yang di download tadi ya, dari font Awesome 4 tadi ini kita download. Nah, ini hasilnya adalah ini 47 nih, ini saya copy aja. Saya download tadi beberapa saat yang lalu, ini baru saya download lagi. Kita letakkan di dalam directory ini source. Nah di dalam directory source kita paste aja sini ya, atau sebentar, jangan di source ya,
Oke, nggak apa-apa di source deh ya. Nah ini kita ekstrak aja, ekstrak here. Nah dia akan ada tercipta folder font awesome 470. Nah di dalamnya nanti ada file-file ini. Nah file-file ini kita blok aja ya, isinya nanti CSS-nya nanti ada font awesome CSS sudah ada ya, JavaScript-nya juga sudah ada, pakai less juga bisa. JavaScript-nya yang menggunakan jQuery pakai less ya, dia bisa. Nah ini kan saya kopikan aja. Nah copy kita letakkan di dalam source yang atas nih ya. Jadi isi dulu isinya font awesome, kita blok semua, kita copy, kita paste di dalam source ini. Nah ya nanti jadi di CSS-nya sudah menambah nih file baru font awesome. Nah file CSS inilah yang akan kita panggil nanti ketika ingin diterapkan ya. Kalau dari manualnya nanti tinggal tambahkan link ini aja nih. Nah ini baca tuh linknya, tinggal tambahkan linknya di heading masing-masing file CSS-nya, heading file HTML-nya tambahkan ini. Ya ini saya copy. Ya nanti kita akan pasang misalkan di indeks dulu deh, di indeks HTML. Ya di indeks kita pasang di sini, kita letakkan di dalam heading. Nah, letakannya di setelah bootstrap main CSS. Perhatikan baik-baik sini. Nah ini ya. Nah, berarti dia posisinya ada di directory CSS. Di sini ada font awesome. Ya, pakai yang minim aja biar light ringan. Ya, jadi strukturnya seperti ini. Oke, kalau sudah di save, ya sudah di save. Nah, kita tes dulu, download. Nah, kita melihat apakah sudah terinstall dengan baik atau dan benar. Caranya klik kanan aja, view page source, misalkan. Nah ini ya, sudah nambah kan? Nah ini kita kalau kita klik ini ya. Ini kita klik nih. Nah, kalau sudah muncul seperti ini sudah nyambung, berarti sudah tepat, kita sudah benar gitu ya. Oke, sudah berhasil misalnya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Yang sederhana dulu deh. Kita baca dulu documentation-nya di sini, example. Contohnya example aja langsung. Nah, ini cara makainya. Ini cukup menambahkan, nah ini seperti ini aja ya. Nanti ada AI ya, italic sini, nanti ada FA font awesome. Nah ini caranya seperti ini ya, FA kamera retro dan seterusnya. Kalau ini berarti kameranya seperti ini nanti gitu ya, ikonnya ya. Nah, ikonnya juga bisa kita set besar, tinggal tambahkan LG standar, ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Biasanya ini untuk dashboard nih ya, contohnya ini buat dashboard. Contohnya dashboard yang tadi tuh, yang ICE tadi ya. Dashboardnya mana? Contohnya tadi saya lompat dulu ya. Welcome, di halaman welcome. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini icon-icon ini menggunakan font awesome, tapi nanti yang ukurannya besar, FA min 5 kali gitu ya. Oke, kita akan terapkan deh. Misalkan ini di brand ini ya, di brand ini saya ganti deh. Misalkan brandnya jadi tulisannya si locker NF misalkan ya, tulisannya berarti mana di sini. Ini brandnya kita ganti si locker NF, si locker NF. Nah, kemudian kita akan taruh atau letakkan gambar rumah di dalamnya situ. Ini kan home, gambar rumah nih ya. Nah, sementara kita copy dulu, misalnya pakai yang ini ya, gambar kamera dulu deh ya. Ini kamera. Nah, kita copy. Ya ini aja ya, italic, jadi teksnya seperti itu. Nah, letakkan aja di sini. Ya, di href ya, di sini dalam href nggak apa-apa. Nah, gitu. Ya, di dalam href nih saya letakkan. Nah, di sini di href ya, di samping si locker NF. Nah, sekarang gambarnya sudah menjadi gambar kamera ya. Nah, ini kan. Nah, tapi kan kita kan pengennya gambar home kan. Biasanya kan gambar rumah gitu ya. Nah, caranya kalian cari aja di sini di icon, diklik icon. Nah, ketik aja home sini. Home. Ya, home, di enter.
Nah, ini dia ini ya, home ya. Home-nya yang mana? Ya, yang ini aja ya. Klik home. Nah, codingannya ternyata seperti ini. FA home, berarti ya. Phone awesome home. Nah, ini kita pasang di dalam sini. Misalkan apa? Misalkan di artikel ini ya, artikel ini beri bintang nih ya, icon bintang sebelah kanan ya, icon bintang. Dari mana icon bintang? Nanti kita aja di sini search sini ya, start ya. Start ya, silakan ya, start. Nah, ini kan. Oke, startnya misalkan bintangnya 5 misalkan 5 terus yang 1,5 ada ini, oke. Jadi yang ini kemudian kita letakkan lagi di sini, luasin ya bintangnya ada 5, ada 3 misalkan, ada 4 ya, sebelah kanan nih, pengen sebelah kanan ya. Oke, nanti bagaimana cara ngaturnya? Nah, tambah lagi satu sedikit lagi nih. Bintangnya ada yang setengah satu ya. Berarti yang mana? Star tadi ya, star. Nah, ini star yang setengah ini berarti ya. Half O ini ya. Nah, ini saya tambahkan. Ya, kita apa namanya? Edit lagi di sini. Tambahkan. Nah, gitu ya. Oke, kita save. Tampilkan. Nah, oke, ya bintangnya bintang berapa nih? 5. Nah, contohnya gitu. Ya. Pak, gimana Pak? Saya pengen sebelah kanan teks kedai abnormal ini. Gimana caranya menjajarkan atau mensandingkan gitu ya? Bintang-bintang ini. Ada yang tahu caranya? Pakai apa? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu caranya? Ada yang tahu nggak caranya? Menjajarkan suatu elemen komponen HTML ya, entah div, entah heading, entah komponen HTML lainnya, gitu ya, dengan pendekatan Bootstrap. Ayo, ada yang tahu? Pakai utilitas. Pakai grid. Pakai grid. Belum tepat. Pakai grid. Pakai apa yuk? Oke, pakai yang namanya utilitas flag. Nah, flag kan kemarin buat alignment, kan alignment ya. Dia adanya di utilitas, terus ada flag gitu ya. Nah, ini ada flag. Nah, ini flag ya. Oke, flagnya kira-kira ini yang sini ya, ini dia ya, jajar kiri gitu ya. Nah, ini flagnya ini nih. Kita pakai aja nih flagnya ini ya. Ini akan kita pasang di tadi, ini kan komponen ini nih ya, ini akan kita sandingkan gitu ya, ke kiri gitu ya. Nah, ini
tutup div-nya, jangan lupa tutup div sini. Oke. Ya pakai flag gitu ya. Coba kita ambilkan. Nah gitu ya. Aku ada garisnya. Ada, oh L itu abnormal ya, itu kayak kira-kira gitu ya, bintang 5 gitu ya. Biar agak ke bawah sedikit, berarti gimana? Berarti row-nya nih agak ke bawah sedikit, berarti row ini ya, row yang ini nih, berarti apa, margin topnya kita kasih MT ya, margin top kasih 2, berarti nah agak turun ke bawah gitu ya, atau agak besar misalkan 4 gitu kan. Nah gitu ya. Nah ini juga bawahnya misalkan margin button MB 2 gitu ya. Masuk loh. S X ya. Oh, lah gitu, kira-kira gitu ya. Nah ini cara menggunakan font asam. Contoh lagi kita akan terapkan font asamnya di button. Ini button search nih. Search kita mau kasih icon juga ya. Gimana nih caranya ya? Berarti kita cari dulu ikonnya search. Nah, search ini ya kan, misalkan ini search ini kita mau tambahkan ikonnya di tulisan search ini. Nah ini kita search. Nah ini ya, search area hidden search. Nah kita tambahkan di button. Nah gimana caranya nih? Ya udah kita cari button dulu, button. Nah, button biasanya nambahin search bisa di sini. Nah, button ya. Ada gak di sini button icon? Scroll ke bawah, menambahkan icon. Ada gak? Nggak ada ya. Oke. Tidak ada, atau kita tambahkan aja di dalamnya ya, search tadi ya, di index tadi, search link atas ya, search mana tadi, search ini ya. Nah, coba kita tambahkan di sini, bisa nggak? Tambahkan ini ya, tes sekarang. Nah gitu ya, nambah tuh ya, sudah ada ikonnya. Nah caranya seperti itu ya, untuk menambah icon. Oke ya, berikutnya gimana cara bikin yang seperti ini. Nah ini icon-icon seperti ini ya, icon-icon besar nih ya. Oke, misalkan kita bikin deh nama filenya dashboard gitu ya, kita bikin nama filenya dashboard. Buat file baru ya, file baru ya, namanya dashboard. Dashboard jangan sampai salah tuh ya, posisinya di bawah source ya, dashboard. Cancel dulu, taruhnya di mana, di source dashboard sini ya, di kanan new file dashboard.html ya. Seperti biasa kemarin di copy dari indeks ya, copy dari indeks, Ctrl A Ctrl C, pindah ke dashboard, Ctrl V ya, dikosongkan tengahnya. Nah, ini tekniknya kemarin gitu ya, tekniknya ini ya. Nah berarti yang dikosongkan yang ini nih 9, ini dikosongkan. Oke, akan kita isi dengan dashboard ya, isi dengan dashboard ya, kita ketik aja dashboard di sini, dashboard.html. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.